Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para pemimpin dan manajer, video kali ini saya mau membahas 20 perilaku negatif para pemimpin. Tentu video ini tidak untuk ditiru. Saya sengaja memberikan atau membuat video ini dari sisi negatifnya dengan tujuan utama supaya apa yang saya jelaskan ini tidak untuk dilaksanakan, tidak untuk ditiru. Sahabatku, baik kita mulai. Yang pertama, suka datang ke kantor terlambat. Nah ini, seorang pemimpin, seorang manajer seharusnya memberikan contoh ya. Jadi terutama tentang disiplin waktu ya. Kalau masuk jam 7 seharusnya pemimpin atau manajer itu sebelum jam 7 sudah ada di kantor, bukan malah datangnya selalu terlambat. Ini akan memberikan dampak negatif terhadap anak buahnya. Kecuali kalau kita memang ada dinas keluar kota dan orang-orang atau anak buah itu paham kalau kita memang hari itu keluar kota. Tetapi kalau tidak, jangan biasakan datang terlambat. Karena apa? Karena pimpinan itu harus menjadi contoh. Seorang pimpinan itu adalah teladan, sehingga harus memberikan teladan yang baik. Sehingga datang terlambat ke kantor itu adalah perilaku yang tidak baik. Kemudian yang kedua, sering menggunakan fasilitas kantor. Ya, memang kita ini di kantor itu adalah atasan, tetapi bukan berarti kita seenaknya menggunakan barang-barang fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita. Nah, seharusnya kita memberikan contoh yang baik bahwa kalau kita mau ada punya hajat dan lain sebagainya, harusnya tidak menggunakan fasilitas kantor. Kemudian yang ketiga, menggunakan bawahannya untuk kepentingan pribadi. Ini hampir mirip dengan yang kedua tadi, bahwa kalau yang ini cuma menggunakan karyawan ya untuk bekerja atau melakukan sesuatu kegiatan di rumah pribadinya ya, dengan tentu dengan tidak dibayar atau dikasih upah karena termasuk di dalam kerja begitu. Nah, sehingga ini merupakan contoh yang tidak baik karena orang yang disuruh bekerja itu pasti akan ngomong kepada temannya bahwa dia bekerja secara untuk kepentingan pribadinya gitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak menunjukkan etos kerja yang tinggi ya. Jadi kita ini kan pemimpin sebagai contoh. Jadi harus menunjukkan etos kerja, semangat, motivasi yang tinggi. Jangan kita di kantor baca koran, baca WA, ya itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Ya, nanti anak buahnya juga akan meniru. Kelima, sering meninggalkan kantor untuk urusan pribadi. Ini juga satu perilaku yang tidak baik juga. Jadi di dalam jam kerja dia sering meninggalkan kantor untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang keenam, suka berbuat yang tidak pantas di hadapan bawahan. Umpamanya saja tertidur, kemudian malas-malasan, ya, kemudian juga menggunjing orang lain dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak harus dihindari ya perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, setiap urusan dengan pihak lain selalu minta imbalan. Nah ini juga kebiasaan yang tidak baik, perilaku yang tidak patut dicontoh karena setiap berurusan dengan pihak lain, apakah itu transaksi dan lain sebagainya, pasti minta imbalan. Nah nanti anak buahnya akan meniru juga. Ya, jadi ada KKN, ada kolusi ya dengan orang-orang di luar perusahaan itu. Ini contoh yang tidak baik juga. Kemudian yang kedelapan, menyuruh bawahannya melakukan tindakan yang tidak baik. Ya. Contoh umpamanya seperti gambar ini.
untuk tambahan income kita, tolong anggaran proyek ini ditambah 50%. Nah, ini adalah satu langkah yang tidak baik karena memberikan contoh kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Kemudian yang kesembilan, mengeluh kepada anak buahnya. Jadi kalau kita ini merasa kecewa dengan atasan atau mungkin merasa kecewa dengan kebijakan, itu tidak perlu kita mengeluh kepada bawahannya. Karena kalau pimpinannya mengeluh, apalagi nanti bawahannya. Ya, jadi kita ini selalu menjadi sorotan, selalu menjadi panutan, ya, sehingga kita kalau berbuat sesuatu yang tidak baik itu memang harus dihindari atau hati-hati betul gitu. Kemudian yang ke-10, berpura-pura sibuk di depan bawahannya. Ya, tadinya juga kita ini nganggur-nganggur, nggak mengerjakan sesuatu, tapi begitu ada anak buahnya, ya itu pura-pura sibuk. Ini adalah contoh yang tidak baik juga. Yang ke-11, senang membuat kegiatan yang menguntungkan pribadinya. Ya, jadi membuat proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang bisa diambil manfaatnya untuk pribadi. Ini satu perilaku yang tidak baik, ya, karena kembali kita ini adalah pemimpin, kita adalah manajer yang setiap perilaku kita akan dinilai atau ditiru oleh anak buah kita. Kemudian yang ke-12, sering pergi dengan tujuan yang tidak jelas. Jadi sering meninggalkan tempat dan tidak pamit sama anak buahnya. Kemana perginya bos ini? Ya, ini akan memberikan kesan yang negatif ya terhadap anak buahnya. Bos ini kemana? Kita cari, kita perlu, malah tidak ada di tempat. Begitu. Ya. Kemudian yang ke-13, rasa tanggung jawabnya rendah. Jadi kalau ada apa-apa, yaitu melempar ya tanggung jawabnya kepada bawahannya. Harusnya seorang pemimpin kalau ada masalah ya, ada sesuatu yang terjadi di kantornya, dia yang harus bertanggung jawab, walaupun itu yang melakukan adalah anak buahnya, tetapi tetap dia yang juga harus tanggung jawab. Kemudian yang ke-14, antara ucapan dan tindakan tidak cocok ya. Jadi ini juga perilaku yang negatif yang tercela juga. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakan ya. Kalau orang bilang omong doang gitu, jadi tidak ada tindakannya tidak sama dengan apa yang diucapkan. Yang ke-15, tidak bisa menyikapi perubahan secara positif. Perubahan itu akan sering terjadi di dalam organisasi ya. Jadi apapun yang terjadi seharusnya bisa disikapi secara positif ya, supaya apa? Supaya perubahan itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja daripada organisasi yang dipimpin, bukan malah kita tidak bisa menyikapi secara positif, kita sikapi secara negatif, akhirnya kita stres dan lain sebagainya. Itu akan memberikan dampak negatif terhadap perilaku bawahan juga. Kemudian yang ke-16, sering menyalahkan orang lain. Nah, masalah ini memang bisa muncul kapan saja. Ya. Pimpinan model seperti ini kalau ada masalah, yang disalahkan pasti anak buahnya, bukan dirinya. Seharusnya bahwa kalau ada masalah, introspeksi diri dulu. Apakah ini mungkin saya yang salah? Karena apa? Karena mungkin belum memberitahukan, belum mensosialisasikan, belum menjelaskan sehingga muncul masalah ini. Dan kalau muncul masalah harusnya seorang pimpinan harus tetap bertanggung jawab. Jadi tidak menyalahkan begitu saja pada anak buahnya. Kalau toh jelas-jelas anak buahnya salah, ya kita beri nasihat, tetapi tetap tanggung jawab itu ada di pimpinan. Kemudian yang ke-17, itu sulit minta maaf dan memaafkan orang lain. Nah ini tipe pimpinan yang pendendam ini. Jadi dia untuk minta maaf itu gengsi, ya kalau berbuat salah, tetapi kalau menyuruh memaafkan dia juga tidak mau. Nah ini pimpinan model seperti ini menyulitkan bawahan karena minta maaf juga tidak mau, tetapi kalau dia salah tidak mau minta maaf juga. Nah ini perilaku yang kurang baik juga. Ke-18, kikir dan pelit. Nah kalau kita ini sebagai pimpinan ya paling tidak itu ya sedikit-sedikit itu
gaji kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang keperluan-keperluan yang mendesak, umpamanya saja kita tugas bersama-sama gitu ya. Kalau kita pas makan di restoran, di warung, ya harus kita lah yang bayari, jangan anak buahnya disuruh bayari begitu ya. Terus kemudian kalau ada anak buahnya ada perlu dan lain sebagainya, coba kita sedikit mengeluarkan uang kita gitu. Jangan terlalu kikir dan terlalu pelit, karena nanti akan menurunkan respect dan hormat bawahan kita. Kemudian yang ke-19, kaku dalam pendirian. Jadi aturan memang harus ditegakkan, tetapi manakala ada sesuatu yang mendesak dan itu terpaksa, maka kita harus sedikit lunak ya, karena anak buah kita ini kesulitannya juga banyak, apalagi kalau sudah menyangkut masalah kesulitan keluarga dan lain sebagainya, kita harus ada sedikit fleksibelnya gitu, jangan terlalu kaku. Dan yang terakhir, yang ke-20, sering lalai melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama. Ini penting untuk seorang pemimpin, karena kembali seorang pemimpin adalah teladan, seorang pemimpin adalah contoh. Sehingga kalau sudah menjadi panutan, itu seharusnya menjalankan ya kewajiban beragama itu dengan tertib. Waktunya sholat zuhur ya sholat zuhur, waktunya sholat asar juga sholat asar, puasa juga puasa ya. Jadi seharusnya memberikan contoh kepada bawahannya untuk bisa melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama. Itu kira-kira 20 ya perilaku negatif seorang pemimpin yang harusnya memang ini tidak dicontoh ya. Sekali lagi saya mencontohkan perilaku-perilaku negatif ini untuk tidak ditiru ya, karena kalau kita tahu bahwa hal tersebut tidak baik, tentu harusnya kita jauhi. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.